Shalom semua jemaat yang dikasihi. Syukur puji Tuhan karena walaupun kita dalam situasi dunia seperti sekarang, tapi tahun ini kita tetap dapat merayakan bulan kemerdekaan, bahkan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita menurut iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena pada tahun ini kami tetap dapat merayakan dan memperingati bulan kemerdekaan, di mana kami bebas daripada jajahan penjajah. Dan yang terlebih utama, kami mengalami kemerdekaan yang daripada-Mu, sehingga kami tidak ditawan oleh kuasa gelap. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mengajar kami untuk menghargai kemerdekaan sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jemaat yang terkasih, surat Galatia ini ditulis oleh Paulus. Paulus menerangkan bahwa sebagai umat Tuhan yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita harus sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang telah memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus menjadi jalan perdamaian dan penebusan bagi kita semua, agar kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus menjadi jaminan agar kita dapat kemerdekaan daripada menjadi hamba kuasa kegelapan. Tuhan mahu kita merdeka secara jasmani dan rohani kita, agar kita benar-benar hidup di dalam menikmati berkat sebuah kemerdekaan sebagai orang yang sudah merdeka. Kita harus menghargai kehidupan dan identiti kita sebagai orang yang merdeka. Jangan pernah menyalahgunakan kemerdekaan yang kita nikmati dengan hidup di dalam dosa, tapi kita harus memiliki kasih dalam diri dan kehidupan kita, bahkan untuk sesama kita. Jemaat yang terkasih, apakah kekuatan untuk kita memiliki kemerdekaan sebagai orang Kristen? Yang pertama, apabila kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, kita akan menjadi murid Tuhan dan akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Tuhan Yesuslah sumber kebenaran itu yang memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini juga berarti sekiranya tidak ada kehadiran Roh Allah di dalam diri dan kehidupan kita, maka di situ akan terjadinya dan terdapat kesusahan, penderitaan, dan kebinasaan. Oleh itu sangat penting untuk kita memiliki kemerdekaan sebagai orang Kristen di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, tidak akan membiarkan diri kita diperhambakan lagi oleh apapun keadaan dan kejahatan, karena kita belajar daripada pengalaman hidup kita yang pernah kita lalui sebelum ini. Orang yang ingin menikmati kebebasan
dan menghargai sebuah kebebasan dan kemerdekaan akan berusaha menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Ketika kita dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang, hargailah diri kita dan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, itu tidak berarti kita harus hidup sambil lewat dan mengabaikan SOP. Tetapi jika kita mau bebas dan merdeka daripada penyakit ini, maka kita harus benar-benar berkomitmen dan berusaha untuk menjaga diri kita daripada menjadi hamba dan mangsa penyakit COVID, sehingga itu mungkin membahayakan diri kita kalau kita dijangkiti oleh penyakit ini, dan mungkin akan membahayakan orang-orang di sekeliling kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup dalam doa. Kita juga tetap mempunyai komitmen untuk melakukan bahagian kita agar kita dapat mencapai kemerdekaan daripada penyakit ini, agar kita hidup bebas seperti dulu dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Orang yang merdeka secara jasmani dan rohani di dalam Tuhan akan selalu berpikiran positif, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap melayani Tuhan dalam apapun situasi sekalipun. Kita tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Orang yang memiliki kemerdekaan dalam Tuhan tidak akan pernah hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita hidup dalam iman yang teguh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan untuk setiap pribadi kami, sehingga Engkau menebus kami, Engkau membayar kami dengan darah yang mahal dan lunas dibayar, karena Engkau mahu menjadikan kami hamba-hamba kebenaran yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, saat ini Engkau melihat pergumulan di seluruh dunia, bahkan termasuk di tempat kami sendiri, di mana penyakit COVID masih lagi menular, bahkan meragut begitu banyak jiwa-jiwa, termasuk hamba-hamba-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau sepakat berdoa, biarlah kami juga mengalami pelepasan, kebebasan, dan kemerdekaan daripada penyakit ini, sehingga kami hidup atas pimpinan, kami tetap hidup di dalam penuh sukacita, dan kami hidup dalam melihat pertolongan mujizat yang daripada-Mu, sehingga melalui kesaksian yang sedang terjadi di sekeliling kami, banyak orang-orang yang akan berbalik dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang selalu menerangi setiap hati kami, supaya kami tidak hidup dalam dosa. Engkau menegur kami, Engkau mengajar kami, Engkau membimbing kami, supaya kami hidup menjadi anak-anak yang bukan setakat mendengarkan firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu buka jalan untuk kami semua. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, keluarga kami, dan jemaat Allah yang lain ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kemerdekaan daripada saya, Pastor Feliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.